Halo Sobat Nime yang lebarannya makan bakso terus. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini di kota perang muncullah para bala bantuan peserta yang akan mengikuti perang warisan yang akan mendukung Yangkai. Mulai dari para peserta sekte kecil hingga istana Raja Obat juga datang ke kota ini setelah mereka mendengarkan kabar kalau Yangkai mengikuti perang warisan. Namun sayangnya kedatangan para penyokong Yangkai dihadang dan juga dihalang-halangi oleh para tuan muda lainnya. Dan tentu saja hal ini membuat Yangkai geram sebagai tuan muda ke-9. Sempat terjadi suatu pertarungan kecil, tapi melihat ada Xia yang memiliki suatu artefak tingkat tinggi dan juga ada beberapa master di tempat ini, membuat para tuan muda lainnya pun khususnya tuan muda kedua langsung kabur. Sedangkan saat ini juga ternyata di kediaman Yangkai telah diserang oleh tuan muda kelima. Tapi sayangnya kekuatan mereka pun tidak cukup kuat untuk menaklukkan benteng kediaman Yangkai. Dan seketika Yangkai tiba di kediamannya, pasukan dari tuan muda kelima pun langsung kabur. Dan setelah kejadian itu, Yangkai pun mulai dapat menyambut mereka dengan benar. Dan sembari meminum teh hangat, Yangkai pun mulai memperkenalkan sekutu-sekutunya dalam perang warisan. Setelah selesai acara penjamuan, gadis blond ini yang menemui Yangkai di bawah pohon. Di sana gadis ini pun bertanya tentang apa rencana Yangkai selanjutnya. Mengingat Yangkai ini memiliki dukungan dari istana Raja Obat dan sudah pasti akan lebih banyak dukungan yang akan datang ke tempat Yangkai dalam perang warisan kali ini. Di sini Yangkai pun juga tidak menduga kalau ternyata istana Raja Obat akan benar-benar datang ke tempat ini. Apalagi mereka pun datang ke tempat ini dengan banyak sekali para master alkimia. Selain itu, gadis blond ini juga bertanya dan merasa kalau sikap Yangkai kepada dirinya pun semakin hari semakin baik dan juga tidak sedingin dulu. Gadis blond ini pun mulai sedikit pede dan ia bertanya apakah Yangkai mulai tertarik dengan tubuhnya. Waduh. Dan tanpa basa-basi, Yangkai pun langsung satset dan memojokkan gadis blond itu ke bawah pohon. Dan jarinya pun juga mulai bermain di sekitaran bibir gadis itu. Dan tentu saja hal itu membuat suasana semakin menggairahkan. Bahkan saat ini gadis blond ini juga sudah mulai berat nafasnya, yang menandakan kalau gadis blond ini sepertinya sudah mulai basah dan juga sange. Waduh, apa yang basah nih? Waduh. Ya tahu sendirilah. Oke, lanjut. Tapi kampretnya di saat lagi naik-naiknya si kampret Yangkai malah meninggalkan gadis blond itu begitu saja. Sedangkan di tempat lain, Xia yang sedang menghayal tentang pertemuan ia dan juga Yangkai, tiba-tiba ia mendengar ada sesuatu yang mengetuk pintunya. Mendengar ada ketukan pintu tentu saja membuat Xia panik. Dan ia pun langsung berlari ke kasurnya dan berpura-pura kalau ia sedang melakukan kultivasi. Di sana juga Yangkai pun yang memang sedikit fuckboy. Waduh, ia langsung menggendong Xia dan memangkunya di atas pahanya. Dan tentu saja Xia yang sedang berpura-pura membuat jantungnya langsung dak-dik-duk-ser. Xia yang sedang berpura-pura sadar, ia menguatkan hatinya dan ia mengatakan apa yang terjadi. Waduh, Yangkai pun menjawab tidak ada beb, tidak ada apa-apa. Dan Yangkai juga memuji Xia yang telah naik ke ranah Nation Show lapis pertama. Dan di sana pula, di dalam pelukan Yangkai, Xia pun malah bertanya tentang apa kabar dari Suyan, gadis es yang sudah diewew oleh Yangkai sebelumnya. Yangkai pun mengatakan kalau ia telah mengirim beberapa puluh orang untuk mencari keberadaan Suyan. Tapi sayangnya ia masih belum dapat dan belum tahu bagaimana kabar Suyan saat ini. Dan Xia pun mencoba untuk menenangkan Yangkai dan mengatakan kalau Suyan pasti dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tidak mungkin Suyan telah diewew oleh para old ugly. Waduh, maaf. Kini Yangkai pun bertanya tentang artefak apa yang digunakan oleh Xia untuk mengusir para saudaranya itu. Xia pun mengatakan kalau benda itu adalah hadiah yang diberikan oleh masternya setelah ia dapat menembus ranah Nation Show. Di sini juga Yangkai pun akan memberikan Xia berupa hadiah. Ya, Yangkai pun mencoba membuka kesadaran ilahinya yang telah ia hubungkan dengan Xia. Dan di sana pula Xia pun mempelajari teknik apa yang ada di dalam pikiran Yangkai.
Setelah semalaman di kamar Xia, entah apa yang dilakukan oleh Yang Kai. Apakah ia melakukan hal yang mantap-mantap? Yang jelas pada pagi harinya, Yang Kai pun menghampiri Bendahara Meng. Bendahara Meng pun cukup heran dengan kesadaran ilahi yang dimiliki oleh Yang Kai. Karena yang dimiliki oleh Yang Kai ini sepertinya terlalu kuat untuk dapat dimiliki oleh seorang kultivator di ranah True Foundation. Bendahara Meng juga mengatakan kalau kesadaran milik Yang Kai ini bahkan kira-kira setara dengan kultivator yang berada di ranah puncak dari Nation Shock. Di sana juga Bendahara Meng pun bertanya apakah Yang Kai dapat menggunakan teknik jiwa. Dan Yang Kai pun mengatakan kalau ia dapat melakukannya. Hanya saja teknik yang dapat ia gunakan hanya satu buah saja. Dan itu pun cukup lemah. Dan disinilah gunanya seorang master. Ia akan mengajari Yang Kai cara memperkuat teknik jiwanya itu. Dan kini Bendahara Meng pun mulai melakukan penguatan itu untuk Yang Kai. Dan ternyata Yang Kai dapat menyerap itu sekitar 20% dari Bendahara Meng. Dan itu ternyata membutuhkan waktu sekitar 5 hari mereka betapa di tempat ini. Setelah 5 hari, Yang Kai pun keluar dari kamarnya dan ia langsung digoda oleh si kampret kuning ini. Dan ia bertanya bagaimana rasanya. Apakah masih sempit? Apakah goyangannya juga yahut? Waduh. Mendengar itu, Yang Kai pun heran tentang apa maksud dari si kampret ini. Si kampret kuning ini pun mengatakan kalau Yang Kai ini terlalu menjaga rahasia. Karena yang ia maksud Yang Kai telah menghabiskan waktu 5 hari 5 malam di dalam kamar bersama seorang wanita. Mendengar itu Yang Kai pun sedikit kesal karena yang menemaninya selama 5 hari 5 malam adalah kakek-kakek. Tak lama setelahnya gadis blonde ini juga datang dan ternyata ia membawa seseorang. Ia membawa seorang tuan muda dari keluarga Liu yang telah memerintah kota Tianyuan. Tujuan bocah ini datang ke tempat ini untuk mendukung Yang Kai dalam perang warisan. Yang Kai yang mendengar nama keluarga Liu membuatnya pun bertanya-tanya apakah ia memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan Liu yang bermukim di ibu kota. Mendengar itu bocah ini pun sempat terdiam. Ia mengatakan kalau ia tidak berani untuk mengklaim itu. Mengingat kalau leluhur mereka telah diusir dari ibu kota sejak ratusan tahun silam. Si kampret kuning ini yang main ceplas-ceplos, ia mengatakan selama bocah ini membantu Yang Kai memenangkan perang warisan, maka keluarga bocah ini pasti akan dapat diterima kembali oleh keluarga bangsawan Liu di ibu kota. Selain itu, Yang Kai pun juga mendapatkan kabar kalau saudara ke-8 telah tersingkir dalam perang warisan. Dan ternyata saudara-saudara Yang Kai ini yang lainnya telah membentuk 2 buah kelompok yang saling bertarung satu sama lain. Dan itu membuat suatu kerugian yang sangat luar biasa untuk kedua belah pihak yang saling bertarung. Tapi dalam kondisi ini Yang Kai lah yang paling diuntungkan. Karena Yang Kai mendapatkan 1 orang tambahan dari prajurit darah milik saudara ke-8 yang telah gugur dalam perebutan ahli waris. Di mana prajurit darah milik saudara ke-8 secara sukarela ia akan membantu Yang Kai dalam perang warisan ini. Tapi gadis blonde juga mengatakan kalau hal itu ternyata mendapatkan suatu protes dari para tuan muda yang lainnya. Dan mereka pun melaporkan hal ini kepada para tetua. Namun sayangnya mereka masih belum mendapatkan respon. Setelah kejadian itu, Yang Kai pun pergi menemui orang-orang dari istana Raja Obat. Di sana Yang Kai pun memberikan akses kepada mereka semua untuk dapat menggunakan semua bahan-bahan yang tersedia di tempat ini. Dan tentu saja hal itu membuat mereka senang. Selain mendapatkan semua bahan-bahan untuk berlatih, mereka juga mendapatkan seorang master yang mau mengajari mereka. Dan mereka pun sangat senang dengan adanya Bibi Xia. Ya, mereka pun memanggil Xia sebagai Bibi, karena Xia sangatlah jago dalam alkimia, dibandingkan dengan mereka sendiri yang berasal dari istana Raja Obat. Setelah 2 bulan berlalu sejak kedatangan orang-orang dari istana Raja Obat, karena mereka telah menghasilkan beberapa pil berharga, Yang Kai pun mulai membagikan pil-pil itu kepada para sekutunya. Dan ternyata pil yang diberikan oleh Yang Kai ini hanyalah pil untuk meningkatkan kultivasi penggunanya yang berada di grade misterius tingkat rendah. Dan hal itu pun tentu saja membuat ekspektasi mereka pun yang menerima pil itu menjadi hancur. Tapi mereka pun juga melihat ada sesuatu yang berbeda dari pil yang mereka terima ini. Karena ternyata di pil ini ada seperti garis di atasnya. Dan ternyata pil yang mereka terima ini memiliki nadi di dalamnya, yang berarti ini merupakan pil tingkat surga, yang tentu saja membuat mereka yang awalnya suram menjadi sorak bergembira.
Gadis blond ini pun juga curiga bagaimana bisa Yang Kai mendapatkan pil sebanyak ini. Dan ia curiga dan bertanya, sepertinya pil ini dibuat khusus oleh saudara Xia. Tapi di sini Yang Kai pun langsung membantahnya. Dan ia pun memperingatkan keras kepada gadis blond ini untuk tidak mencoba mencari tahu tentang hal ini. Atau gadis blond ini akan benar-benar kehilangan nyawanya. Mendengar itu tentu saja membuat gadis blond ini pun semakin curiga dengan Yang Kai. Sedangkan di tempat lain, saat ini Yang Kai pun menghampiri Xia yang sedang bergosip dengan si gadis montok. Di sini Yang Kai pun mencoba mengusir halus si gadis montok itu. Dengan cara ia langsung menggendong Xia dan meletakkannya di pahanya. Yang tentu saja membuat gadis montok ini pun tahu kalau ia telah diusir oleh Yang Kai secara halus. Dan itu tentu saja membuat gadis montok ini pun langsung patah hati. Kasian banget nih kan, bobanya nggak ada yang ngurus. Waduh. Oke, lanjut. Ternyata Yang Kai datang ke tempat ini ia hanya untuk meminta suatu pil yang telah ia request kepada Xia. Dan pil itu adalah pil yang memiliki suatu atribut energi yang di dalamnya. Setelah beberapa hari Yang Kai melakukan kultivasi untuk menyerap pil yang diberikan oleh Xia, Yang Kai pun merasakan ada sesuatu dengan menggunakan kesadaran ilahinya, dan ia merasakan kalau ternyata ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam kediamannya. Orang itu pun memang terlihat cukup kuat untuk dapat menghindari suatu serangan yang dilepaskan oleh para penjaga. Tapi ingat, di sini Yang Kai pun juga dijaga oleh para prajurit darah yang terkenal sangat kuat. Dan sempat terjadi suatu pertikaian, tapi sayangnya kekuatan yang dilepaskan oleh prajurit darah ini pun terlalu kuat, yang membuat penyusup itu sempat terluka cukup parah. Tapi sayangnya sepertinya mereka juga tidak berhasil untuk menangkap orang itu. Yang Kai yang melihat kediamannya disusupi oleh seseorang membuatnya pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera mengecek seluruh kediaman ini. Dan 10 menit kemudian para penjaga pun melaporkan kondisi kediaman. Di sana para penjaga pun melaporkan kalau kondisi kediaman masih dalam kondisi yang kondusif dan juga aman serta terkendali. Bahkan tidak ada satupun bahan ataupun obat-obatan yang telah dicuri. Hingga pagi harinya, Yang Kai pun dan juga gadis blond ini yang mulai menata ulang pengamanan di kediamannya, tiba-tiba datanglah seorang penjaga yang melaporkan kalau perwakilan keluarga besar telah datang. Dan ternyata yang datang ke kediaman ini adalah bapaknya Yang Kai. Pak tua ini datang ke tempat Yang Kai membawakan sepucuk surat. Ia datang memberitahu kalau dalam waktu 2 jam lagi, sekitar 50 km dari pinggir kota, tepatnya di Danau Pojin, akan ada kumpulan artefak yang akan segera muncul. Dan untuk pemburuan artefak ini tidak hanya diikuti oleh para tuan muda saja, tapi juga diikuti oleh khalayak umum. Siapapun boleh ikut dalam event ini. Dan siapapun yang berhasil menangkap artefak itu, maka mereka pun berhak untuk menyimpannya sendiri. Di sini bapaknya Yang Kai pun tidak memaksa Yang Kai untuk ikut dalam event pemburuan artefak itu. Dan jika ia ingin datang, maka silakan datang. Dan jika tidak mau datang, ya udah, monggo. Bapaknya pun juga memberitahu kepada Yang Kai kalau di danau itu ada sekitar 1000 buah artefak, di mana 80%-nya memiliki artefak tingkat rendah dan 20% lainnya memiliki tingkat surgawi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mungkin saja berada di tingkat misterius. Yang Kai akan pergi berburu artefak, tentu saja ia tidak dapat membawa mereka semua. Yang Kai pun harus menyimpan beberapa pasukannya untuk berjaga di kediamannya. Dan untuk membuatnya lebih adil, Yang Kai pun akan melakukan pengundian. Dan yang beruntung kali ini adalah kelompok dari keluarga Dong, Sekte Seribu Bunga, keluarga Huo, dan juga kelompok Kota Tian. Sedangkan yang lainnya akan berjaga di tempat ini. Sedangkan di tempat lain, kini di suatu penginapan kembalilah muncul gadis pink ini. Apakah kalian masih ingat dengan gadis pink ini? Ya, dia adalah Joir dan juga Mai. Gadis pink yang pertama kali bukit bobanya dipencet oleh Yang Kai. Waduh. Mereka yang sedang makan siang sembari ngudut tiba-tiba terkejut melihat Yang Kai melintas di depan matanya. Yang Kai yang sedang dalam perjalanan menuju danau artefak, di sana ia bertemu dengan saudara kedua. Dan tentu saja jiwa-jiwa kompetitif pun hadir di antara mereka. Keduanya pun berlomba untuk siapa yang duluan tiba di danau itu. Tapi sayangnya mereka berdua yang berpacu ke tempat itu. Ternyata di sana telah muncul saudara pertama yang lebih dulu datang di tempat ini. Selain para tuan muda dari keluarga Yang Mu, di sana juga Yang Kai bertemu dengan tuan muda keluarga Liu.
yang memang ia tidak ikut serta dalam perang warisan. Tuan muda keluarga Liu ini sedikit angkuh karena ia merasa kalau para tuan muda yang mengikuti perang warisan kali ini merupakan orang-orang yang sangat lemah dan juga tidak menarik. Saudara pertama yang tahu kalau si kampret Liu ini memang songong dan juga kuat, tapi ketika si kampret ini tidak menyadari adanya Yang Kai di tempat ini, membuatnya pun tertawa, yang menandakan kalau ternyata si kampret ini kekuatannya masih berada di bawah Yang Kai. Dan kini di tepi danau telah berkumpul para tuan muda keluarga Yang Mu dan juga beberapa bangsawan lokal serta para rakyat jelata yang memang ikut dalam event kali ini. Dan tak lama setelahnya, kini danau itu pun mulai bereaksi dengan munculnya cahaya titik-titik dari bawah sana yang mulai melompat ke udara. Ketika artefak itu mulai melambung ke udara, para kroco-kroco ini pun mulai berebut untuk mengambilnya. Tapi di sini pun ada sesuatu yang aneh, karena artefak yang muncul hanya artefak kelas rendah yang tidak berguna. Tapi dalam gelombang kedua sepertinya ini sedikit berbeda, karena saat ini di permukaan danau telah muncul semacam suatu susunan roh. Tapi ketika artefak itu muncul kembali, para tuan muda pun langsung menyuruh para bawahannya untuk berebut. Ya, kali ini memang berebut, yang membuat para kroco-kroco itu pun harus saling bertarung satu sama lain, yang membunuh satu sama lain hanya untuk mendapatkan suatu artefak. Tapi di sini pun Yang Kai yang melihat artefak itu tidak berguna membuatnya pun sedikit kesal, karena ini tidaklah sebanding dengan nyawa para pengikutnya yang harus tewas hanya untuk merebutkan artefak tingkat rendah. Kini Yang Kai pun juga langsung memerintahkan kepada para pengikutnya untuk tidak bergerak sebelum ia memberikan suatu perintah. Dan benar saja ketika gelombang ketiga dimulai, Yang Kai pun di sini tidak menyuruh para bawahannya untuk bergerak. Dan tentu saja hal itu membuat para tuan muda lainnya pun menjadi bingung. Kenapa saudara 9 tidak menggerakkan pasukannya untuk memanen artefak? Terlebih lagi saudara pertama juga tidak melakukannya. Tapi hal itu pun tidak berlaku untuk saudara kedua. Ia yang sudah terlanjur menggerakkan pasukannya, tiba-tiba ketika para pengikutnya mencoba meraih artefak itu, langsung saja boom! Muncullah suatu susunan roh yang sangat besar yang langsung menyambar ke arah para peserta yang membuat mereka langsung tewas di atas sana. Dan ternyata alasan saudara pertama juga tidak bergerak karena sebenarnya ia tahu kalau Yang Kai ini sangatlah spesial dan ia akan mengikuti pergerakan Yang Kai. Jika Yang Kai bergerak, maka ia juga akan menyuruh pasukannya untuk bergerak. Begitu juga dengan sebaliknya. Di sini Yang Kai pun hanya akan menggerakkan pasukannya ketika akan muncul suatu artefak yang sekiranya menarik perhatiannya. Hingga pada akhirnya muncullah rombongan artefak tingkat misterius yang memang layak untuk diperebutkan. Dari segitu banyak artefak yang muncul, hanya ada satu yang menarik perhatian Yang Kai, yaitu artefak armor gelombang air. Tapi sayangnya artefak itu posisinya terlalu dekat dengan tuan muda keluarga Liu. Dan tentu saja artefak itu akan langsung diambil oleh bocah putih itu. Walaupun artefak itu sudah didapat olehnya, tapi ternyata artefak itu sepertinya tidak sepenuhnya menerima bocah itu sebagai tuannya. Yang membuat artefak itu malah mengunci truki milik si bocah putih itu. Melihat itu tentu saja membuat para tuan muda keluarga Yang Mu yang lainnya sangat tertarik untuk memiliki artefak itu. Dan mungkin saja artefak itu akan cocok dengan mereka. Awalnya memang tuan muda ini pun cukup tertarik dengan artefak ini. Tapi ketika para tuan muda keluarga Yang Mu sepertinya juga tertarik dengan benda ini, membuatnya pun sedikit berbesar hati. Dengan kemampuan yang dimilikinya, membuat bocah kampret ini ternyata dapat melepaskan tubuhnya sendiri dari kuncian artefak itu, yang membuatnya semakin sombong. Dan ia juga menantang jika memang para tuan muda ini ingin sekali artefak ini, maka ia juga tidak keberatan jika harus menyerahkannya. Tapi ada satu syarat. Ya, mereka pun harus dapat bertahan dari 3 serangan yang akan ia lepaskan. Jika para tuan muda ini dapat bertahan, sudah pasti ia akan memberikan artefak ini kepadanya. Mendengar itu, saudara pertama ini pun tahu kalau si bocah Liu itu memang sangat kuat dan juga sombong. Tapi jika para tuan muda lainnya pun tidak mau menjawab tantangan itu, maka sama saja hal itu akan merusak muka dari keluarga Yang Mu dan mempermalukannya. Tapi jika memang ia harus bertarung, ia juga tidak yakin apakah ia ataupun saudaranya juga dapat bertahan dari 3 serangan yang akan dilepaskan oleh bocah itu. Dan mendengar itu, di sini Yang Kai pun cukup tertarik untuk mencoba bertaruh dengan bocah sombong itu.
Kini si kampret Liu yang merasa tertantang oleh Yang Kai, ia mulai melepaskan ki miliknya. Bukan cuma ki yang ia lepaskan, ternyata bocah itu juga melepaskan suatu serangan spiritual kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi serangan itu pun dikhususkan untuk Yang Kai sebagai target utamanya. Tapi ternyata di sini Yang Kai pun dapat bertahan. Bahkan ia juga dapat melepaskan diri dari serangan aneh itu. Dan untuk tes kedua, kini si kampret itu pun langsung menggunakan teknik unik miliknya lagi, yang membuat tubuhnya kini semakin besar, dan lebih besar lagi. Dengan ukurannya yang menyerupai raksasa, bocah itu pun berniat memijak Yang Kai. Di sini Yang Kai pun yang melihat hal itu, ia tahu kalau ini cukup berbahaya. Dirinya pun dapat penyet jika harus terpijak sama kaki si kampret itu. Dan Yang Kai pun mulai mengumpulkan ki di kedua tangannya dan melepaskannya ke arah kaki besar itu. Dan BAM! Yang Kai pun terpental di udara. Tapi beruntung Yang Kai yang memang sempat terpental dan juga oleng, ia dapat berdiri kembali. Dan untuk tes yang terakhir, kali ini bocah ini pun tidak akan main-main lagi. Kini ia pun melepaskan ki biru miliknya yang sudah semakin kuat lagi. Dan akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye! Jam berapa nih? Waduh, jam 1 malam cuk, ngantuk. Bye! Bisa gowe.